Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, selaku dosen kami dalam mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Eh, Mohon izin Bu, memperkenalkan diri. Nama saya Anggit Perdana Kusuma. Di sini saya akan membahas terkait sesi 9 dan sesi 10 Bu, tentang estimasi interval kepercayaan dan uji hipotesis satu sampel. Baik, mungkin langsung saja. Baik, untuk konten pada kali ini saya akan membahas terkait di sesi sembilannya itu terkait estimasi interval kepercayaan. Itu yang pertama terkait konsep interval kepercayaan, yang kedua estimasi interval kepercayaan untuk rata-rata, lalu yang ketiga yaitu estimasi interval kepercayaan untuk proporsi. Selanjutnya di sesi 10 itu terkait uji hipotesis satu sampel. Saya akan membahas terkait dasar-dasar pengujian hipotesis. Lalu ada uji Z untuk rata-rata, lalu ada uji T untuk rata-rata dan hipotesis dan uji hipotesis untuk proporsi. Dan yang terakhir nanti akan coba saya rangkum, Bu. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu terkait konsep interval kepercayaan. Nah, apa itu interval kepercayaan? Yaitu adalah suatu rentan nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi, disertai dengan tingkat keyakinan tertentu, misalnya 95% atau 99%. Untuk umumnya yaitu estimasi titik itu plus minus dari margin of error-nya. Baik, selanjutnya terkait estimasi interval kepercayaan untuk rata-rata sampel besar. Di sini untuk menaksir nilai U ini digunakan sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Dari sampel ini diperoleh nilai X yang selanjutnya X ini sebagai estimasi titik atau taksiran titik untuk nilai rata-rata U dari populasi tersebut. Nah, untuk rumus interval kepercayaan rata-rata itu yang adalah X minus Z alpha per 2 dikali dengan delta per akar dari N itu lebih kecil dari U, lebih kecil dari X plus Z alpha per 2 dikali delta per akar N. Yang mana di sini alfa adalah koefisien kepercayaan, X di sini adalah rata-rata sampel, sedangkan delta adalah simpangan baku populasi, dan N ini adalah jumlah data yang mana jumlah datanya lebih dari 30. Nah, lalu bagaimana ketika simpangan baku populasinya tidak diketahui? Itu kita menggunakan rumus yang ada di bawah ini, yaitu X minus Z alpha per 2 dikali S per akar N itu lebih kecil dari U, lebih kecil dari eh, X plus Z alpha per 2 dikali S per akar N. Dengan S adalah simpangan baku sampelnya. Selanjutnya untuk estimasi interval untuk rata-rata populasi, yang mana estimasi titik perbedaan dua rata-rata populasi adalah eh, X1 dikurang dengan X2. Rumusnya X1 minus X2 minus Z alfa per 2 dikali dengan akar delta 1 kuadrat per N1 ditambah dengan delta 2 kuadrat per N2. Lebih kecil dari U1 minus U2, lebih kecil X1 dikurang X2 plus Z alfa per 2 dikali dengan akar delta 1 kuadrat per N1 plus delta 2 kuadrat per N2. Nah, di sini alfa adalah sama koefisien kepercayaan,
lalu X1 dan X2 adalah rata-rata sampelnya, lalu ada delta 1 dan delta 2 ini adalah simpangan baku populasinya, dan N adalah jumlah dari data yang mana N ini lebih atau sama dengan 30. Baik, selanjutnya terkait interval kepercayaan eh, proporsi, yaitu jika proporsi atau perbandingan populasi tidak diketahui, banyak ahli statistik berpendapat bahwa ukuran sampel sekurang-kurangnya 100 pada saat akan menaksir proporsi atau eh, perbandingan populasi. Estimasi titik untuk perbandingan adalah P, sedangkan formulasi interval estimasi proporsinya adalah X minus Z alfa per 2 dikali akar eh, kurung buka P kurung tutup dikali dengan kurung buka 1 minus P kurung tutup per N, itu lebih kecil dari delta, lebih kecil dari X plus Z alfa per 2 dikali dengan akar P dikali dengan kurung buka 1 minus P kurung tutup per N. Dan jika untuk dua proporsi, itu rumusnya ada di bawah ini, yaitu kurung buka P1 minus P2 kurung tutup minus Z alfa per 2 dikali akar dari P1 kurung tutup kurung buka dikali dengan kurung buka 1 minus P1 kurung tutup per N1 plus kurung buka P2 kurung tutup dikali dengan kurung buka 1 minus P2 kurung tutup per N2 lebih kecil dari delta 1 minus delta 2 lebih kecil dari kurung buka P1 minus P2 kurung tutup plus Z alfa per 2 dikali dengan akar kurung buka P1 kurung tutup dikali dengan kurung buka 1 minus P1 kurung tutup per N1 plus kurung buka P2 kurung tutup dikali dengan kurung buka 1 minus P2 kurung tutup per eh, N2 untuk dua proporsi itu. Itu untuk terkait interval kepercayaan. Lalu selanjutnya untuk eh, hipotesis, dasar-dasar pengujian hipotesis. Jadi eh, hipotesis eh, penelitian ini adalah jawaban sementara dari masalah yang diliti berdasarkan kajian pustaka yang akan diuji kebenarannya berdasarkan dari data penelitian. Nah, untuk dasar-dasar pengujian hipotesis terkait langkah-langkah pengujiannya, itu yang pertama adalah kita harus merumuskan H0 dan H1. Yang kedua, kita harus tentukan taraf signifikan atau alfa yang akan dipakai untuk uji hipotesisnya. Dan yang ketiga, kita harus memilih statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Yang berikutnya, kita harus menghitung nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari data sampel. Penghitungan nilai uji statistik ini dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan paket program statistik. Lalu selanjutnya yang kelima, kita harus menentukan nilai kritik dan daerah kritik berdasarkan nilai atau tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Dan yang keenam, kita harus menentukan keputusan uji mengenai H0-nya. Jika nilai statistik uji berada di daerah kritik, maka H0 ditolak. Dan jika statistik uji berada di daerah penerimaan, maka H0 diterima. Dan yang terakhir menulis kesimpulan itu berdasarkan keputusan uji. Sebaiknya kesimpulan dirumuskan dengan bahasa sehari-hari, bukan dalam terminologi statistik, dan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di awal penelitian. Nah, ini adalah salah satu, mohon maaf, tipe-tipe hipotesis, satu sampel. Di sini ada contohnya juga.
ada tipe A, tipe B, dan tipe C, yang mana untuk cara baca untuk tipe A itu H0 eh, rata-rata sama dengan C, dan lawannya yaitu H1 itu rata-rata tidak sama dengan C. Nah, di sini juga ada dua contoh terkait uji hipotesis dua pihak atau dua ekor, dan juga ada uji hipotesis satu pihak atau ekor kanan. Nah, untuk terkait uji hipotesis dua pihak, itu rumusan hipotesis alternatifnya atau H1-nya yaitu H1 memuat kata tidak sama dengan. Nah, di sini sedangkan untuk hipotesis satu pihak itu hipotesis alternatifnya itu adalah H1 memuat kata lebih tinggi atau lebih besar atau lebih baik. Nah, di sini juga ada contohnya untuk eh, dua pihak. Di sini ada contohnya, mohon maaf. Nah, di sini ada daerah kritis, ada nilai kritis, dan daerah penerimaan. Jika dua pihak ini maka ada di kanan dan kiri untuk daerah kritisnya. Sedangkan untuk satu pihak itu berada di kanan. Daerah kritisnya hanya berada di kanan. Baik, selanjutnya untuk uji Z untuk rata-rata eh, delta diketahui atau simpangan bakunya diketahui. Nah, kapan digunakan? Itu jika simpangan baku populasinya diketahui, ukuran sampel cukup besar, yaitu N-nya lebih atau sama dengan 30, atau populasi berdistribusi normal, dan menguji rata-rata populasi ini terhadap nilai hipotesis tertentu atau U0. Jadi untuk statistik uji Z ini rumusnya adalah Z sama dengan X minus U0 per delta per akar N. Yang mana N ini nilainya tiga sama dengan atau lebih besar dari 30. Baik, selanjutnya untuk uji T, untuk rata-rata dengan simpangan bakunya tidak diketahui atau deltanya tidak diketahui. Itu kapan digunakan? Saat menguji rata-rata populasi dan eh, untuk ketika sampelnya kecil atau N-nya ini adalah kurang dari 30. Dan standar deviasi air populasinya atau deltanya itu tidak diketahui, serta data berdistribusi normal atau mendekati normal. Ini rumusnya menggunakan T sama dengan X minus U0 per S per akar dari N. Di sini ada X-nya adalah rata-rata sampelnya, lalu juga ada S, ini adalah simpangan baku sampel, dan juga N, yaitu adalah jumlah datanya, di mana N ini adalah kurang dari 30. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk uji hipotesis untuk proporsi. Ini kapan digunakan? Ketika untuk menguji proporsi populasi. Dan yang kedua, ketika datanya berbentuk kategori, misalnya iya dan tidak, atau lulus dan gagal, seperti itu. Dan sampelnya cukup besar, yaitu N dikali P0 itu lebih besar atau sama dengan 5, dan N dikali uh, kurung buka 1 minus P0 kurung tutup itu eh, lebih besar atau sama dengan eh, 5 nilainya. Baik, rumusnya sendiri adalah Z sama dengan P dikurang dengan P0 dibagi dengan akar P0 kurung buka 1 minus P0 kurung tutup per N. Yang mana P yang pertama di sini adalah proporsi sampelnya dikurangi dengan proporsi P0 adalah proporsi hipotesis nolnya, dan juga N di sini adalah ukuran sampelnya.
Nah, untuk yang terakhir terkait rangkuman, eh, jadi mohon izin untuk merangkum pada sesi 9 tadi telah dibahas mengenai estimasi interval kepercayaan. Dimulai dengan konsep dasar tentang interval kepercayaan, yaitu rentang nilai yang digunakan untuk menaksir parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Kemudian dibahas juga metode untuk mengestimasi interval kepercayaan rata-rata, baik dalam kasus simpangan baku populasinya diketahui menggunakan distribusi normal, maupun ketika tidak diketahui, ketika menggunakan distribusi T. Nah, selain itu juga dipelajari estimasi internal untuk proporsi populasi yang digunakan ketika data berupa kategori dan ingin diketahui proporsi karakteristik tertentu dalam populasi. Nah, untuk sesi yang ke-10 terkait uji hipotesis itu dimulai dengan dasar-dasar pengujian hipotesisnya, seperti merumuskan hipotesis nol, H0, dan alternatifnya atau H1-nya, serta menentukan taraf signifikansi. Nah, selanjutnya jelaskan juga uji Z yang digunakan untuk menguji rata-rata populasi saat simpangan baku diketahui, dan uji T jika simpangan baku tidak diketahui. Dan yang terakhir dibahas pula uji hipotesis untuk proporsi yang digunakan ketika data berbentuk proporsi atau persentase. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.